ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, kita melanjutkan perjalanan dakwah kita. Salah satu daripada sunnah kenabian. Sunnahnya ada berapa kemarin? Ada 4 yang di Sidoarjo ya. Semuanya akan bermuara ke situ. Nah, Nabi itu yang pertama adalah fatonah, cerdas. Karena kalau tidak cerdas, tidak cerdik, tidak akan bisa mengerti tentang isi Al-Quran itu. Hanya kecerdikan. Nah, untuk menguji kecerdikan, bapak-bapak, ibu-ibu dilatih dalam kajian ini. Tempat lain tidak. Tempat lain terjadi pemarjinanan. Tompon Islamiku ngono, iku jari Kanjeng Nabi. Di sini ndak ditanya. Ya, bahkan firman Tuhan pun ditanyakan. Nanti saya beri kesempatan bapak ibu-ibu bertanya. Jangan nunggu dibuka. Paham ya? Boleh langsung interupsi saya bertanya. Karena kadang-kadang saya lupa. Itu cara mencerdaskan umat. Terus terang dakwah saya adalah dakwah untuk umat Islam itu supaya cerdas, karena diperlukan manusia-manusia yang cerdas. Kecerdasan itu akan bisa dilihat kalau orang itu tidak diam. Kalau orang itu diam, itu menurut ukanan Islam, itu orang tidak berkualitas. Berarti dia tidak cerdas. Ya, itu yang kedua apa? Amanah. Yang pertama sudah diterangkan di Sidoarjo kan? Nah, yang amanah, nah, itu juga adalah bagaimana bisa kita mengemban tugas kenabian. Ini berat ini. Ibu-ibu, saya dan bapak-bapak sekarang itu mengemban tugas kenabian. Ini bukan nabi, tapi tugas kenabian. Itu amanah. Yang ketiga adalah sidik. Itu bagaimana tugas itu disampaikan dengan benar dan selalu berada di atas kebenaran itu. Oh, enggak bisa itu. Dan yang keempat adalah tabligh. Itu sunnah-sunnah kenabian. Nah, ini salah satu bentuk yang keempat, tabligh. Makanya kenapa sampai masuk internet dan sebagainya, agar supaya Islam ini terdengar oleh orang lain. Ya, nanti akan saya terangkan sedikit ya tentang apa yang disampaikan oleh Pak Fendi dan Pak Rosid tadi ya, yang dibaca ya. Saya ingin memberi pemahaman yang sedikit sistematis gitu ya. Sistematis itu dikelompok-kelompokkan supaya kita itu melihat kehidupan ini tidak campur baur. Ini kan banyak problemnya dalam hidup ya. Karena kita tidak biasa berpikir sistematis. Yang kadang-kadang bukan problemnya di take over menjadi problem. Gitu. Mana yang harus dipikirkan, kadang-kadang dilepaskan, yang tidak dipikirkan dipikirkan. Nah, itu. Nah, untuk itu salah satu diantaranya, karena ini ada hubungan dengan masalah ayat ke-36 ton. Ya, 36. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari mereka sendiri maupun apa yang tidak mereka ketahui. Ini sebetulnya Allah sudah membuka rahasia yang bukan main ini ya. Yaitu salah satu di antara rahasianya ini adalah berpasangan ini. Ini rahasia yang dibuka oleh Allah, berpasang-pasangan.
Nah, berarti makanya kalau membaca ayat direnungkan apa sih yang dimaksud dengan pasangan ini. Tadi malam sudah kajian malam, pagi tadi sampai saya coba teman-teman itu untuk menanyakan. Quran ini ditanyakan. Bukan berarti kita tidak percaya. Begitu kita bertanya tentang isi Quran, pasti Quran itu akan menjawab. Nah, itu namanya kecerdasan ya. Jadi bukan hanya dibaca saja. Tidak. Nah, dari satu sisi ini saja sebetulnya Allah sudah membuka tentang wajah dunia. Wajah dunia dibuka. Isinya dunia itu apa sih? Nah, salah satu diantaranya bentuknya adalah berpasang-pasangan ini tadi. Kita berada pada satu sisi pasangan, jangan kemudian kita terjebak di dalam sisi itu. Tapi kita harus mencoba melihat pada sisi sebelahnya. Jadi netral. Ya. Makanya Qur'annya innamal yusri yusron wa innamal usri usron. Itu sebuah pasangan. Setelah kesulitan pasti akan datang kemudahan. Lah kita itu begitu ada kesulitan berhenti pada kesulitannya itu. Kita tidak pernah mencoba mengangkat diri kita untuk melihat kesulitan ini toh akan lewat juga. Nanti akan datang kemudahan dari Allah. Rumus-rumus itu sudah ada pada konsep Quran. Tapi tidak pernah kita jabarkan. Ya. Ngaji ini ngaji yang ngonoan tuh enak sebetulnya ya. Makanya dikaji. Kalau ngaji ini maca Quran diwaca begitu saja, terus pertanyaan saya, mari diwaca kanggo apa iku? Ya, ini saya pertanyakan betul. Anda membaca Quran untuk apa? Lu kok meneng kabeh? Ya, untuk lagu, untuk keindahan, untuk kesenangan. Bukan, kita baca Quran itu dalam rangka untuk menggali isinya, yang isinya itu kemudian kita bisa praktekkan di dalam kehidupan. Itu sebetulnya tujuan utamanya. Tapi umat Islam berhenti pada ngaji, makanya mengaji. Terus apa ngaji? Gak ada jaminan apa-apa. Tadi kalau mengkaji seperti itu disebut di sini dalam surat Yasin itu adalah Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Berarti kita disuruh melakukan observasi terhadap pasangan-pasangan kehidupan ini. Makanya surat Yasin ini jangan dibacakan pada orang mati. Kan biasanya dibacakan ke orang mati ya. Namanya Yasinan. Padahal surat Yasin ya. Masa ada annya? Nggak ada kan? Nah, berarti sudah main-main. Jadi kan petunjuk. Siapa yang biasa Yasinan? Ini malu di sini, disuruh melakukan penggalian, ya, pasangan-pasangan baik yang tumbuhkan oleh bumi pada diri mereka sendiri maupun dari apa yang mereka tidak ketahui di dalam alam raya ini tadi. Pasangan-pasangannya itu berarti harus ada semacam observasi, penelitian di dalam kehidupan ini. Ya, apa tidak boleh Pak Yasinan? Sudah, bukan masalah tidak boleh, itu namanya pendangkalan terhadap makna Quran. Pasangan ya.
Mulai nanti pulang, setiap melihat kejadian, tengok pasangan sebelahnya. Nanti ini boleh ditanyakan. Yang kedua, saya hanya membuka ini. Nanti Anda boleh bertanya. Sekarang terjadi interaksi ya. Yang kedua, wajah dunia itu punya wujud. Wujud itu, ya wujud, wujud deh. Wujud itu mulai dari yang kecil sampai kepada yang besar. Sampai sekarang, wujud dunia itu yang terkecil. Mungkin manusia yang paling tahu, kalau itu dalam bentuk sel, ya sel yang terkecil, inti sel. Kalau itu dalam bentuk ilmu fisika, mungkin atom, inti atom, ya itu. Sampai yang terbesar, manusia yang paling terbesar tahu sekarang itu adalah galaksi. Nah, seseorang yang mau mengungkap tentang hakikat wujud yang terkecil, dia tidak akan bisa membuka secara lengkap. Semakin benda itu semakin kecil, persepsi kita tentang benda itu semakin mendekati kesalahan yang fatal. Itu, adik punya keterbatasan ya. Sehebat apapun ilmu itu, semakin kita melihat benda itu semakin kecil, kalau kita menyimpulkan benda itu tadi semakin fatal. Sepersekian milimeter gitu, sepersejuta milimeter. Nah, maka benda itu akan kehilangan bentuk, kehilangan posisi, kehilangan warna, kan sudah habis. Kalau kita berbicara tentang benda yang besar, kita juga akan semakin salah. Bayangkan, Anda bisa melihat betapa wujud atau wajah dunia ini begitu luas. Nah, kalau seperti ini Anda bisa melihat keanekaragaman yang demikian, dari yang terkecil sampai yang terbesar itu luasnya di situ, maka posisi Anda atau posisi kita di mana? Bingung kan? Ya, di dalam bidang saya sekarang itu orang bertanya, apa virus itu termasuk makhluk hidup atau benda mati? Bingung. Kalau dikatakan benda mati, nyatanya dia bisa berkembang biak. Dikatakan makhluk hidup, dia itu hanya protein. Susunannya protein, sungguhan. Ya. Itu bidang saya di dalam mikroba ya, mikrobiologi belajar, saya belajar filologi, saya belajar mikologi, saya belajar bakteriologi, dan diajarkan kepada para mahasiswa mengapa sebuah zarah virus begitu nempel pada inangnya, ya, dia mengeluarkan itu yang dinamakan DNA RNA, kemudian bisa mengontrol DNA atau RNA inangnya. Itu gimana? Rahasia. Kayaknya sampai sekarang manusia, sekalipun ilmu pengetahuan sudah maju, belum ada obatnya membunuh virus AIDS. Itu virus loh itu. Ya, bukan bakteri. Kalau bakteri kasih antibiotik selesai. Virus tidak ada obatnya sampai sekarang. Nah, itu sebuah rahasia. Ngaji ini ngonoan loh ya, enak ya. Masa ngaji ngono kan yang mau mati. Halo? Jangan. Ya, kasihan saudara-saudara kita yang tidak pernah ikut kajian kayak begini. Ya, kalau saya buka satu-satu, dah satuan tadi, yang kedua wujud. Yang tua-tua jangan nyatet. Siapa yang tua-tua? Pak Cito ojo nyatet, wis tuwek. Karsono ojo nyatet, tutupen. Betul tutupan, catetan. Gak kira dibuka ndok omah.
Udah hakikatul yakin saya itu. Nduk kene hanya ini latihan ya. Ono ya. Tulis tanpa papan. Ya. Itu apa itu? Hati. Ya itu tulisan nduk kono. Jangan tulisan nduk kene, tulisan cilik-cilik ngene lho. Tekan omah blek turu. Hatinya tidak pernah wis lah hakikatul yakin kayak tipe Pak Karsono, Pak Jito, padha tuweke soalnya ya. Wis Pak Kadir aja nulis. Gak kira diwaca gak wis ta. Tulisannya wis gak ketok. Oleh kacamata dhisik, tapi sekarang ditulis, diukir di dalam hati, dicoba ya. Nah, untuk bisa ngukir dalam hati itu dilihat sayanya yang bicara ini. Ini kan bukan kiai ya, koboi ini. Itu. Ada dua ya. Siapa mana sing tua-tua ini? Ya Anton tulisan ton, enggak gua tulisan. Enggak tahu gua tulisan endi awakmu. Ya. Karena harapan saya ada nanti kesinambungan belajar, karena untuk ditulis di dalam kolbu masih memerlukan eksplorasi. Kesungguhan. Nanti kalau kita sudah biasa menulis di dalam papan yang tidak nampak ini tadi. Kalau itu kan ada berapa halaman itu, Pak? Kira-kira ada 30 halaman itu bukunya Bapak itu. Katanya ubel-ubel gak sampai ya. Itu. Yang di sini berjilid-jilid berhalaman-halaman itu. Itu nantinya mengunduhnya enak. Yang ketiga, yang pertama ada satuan, yang kedua ada wujud, yang ketiga ada bentuk. Bentuk. Memang wujud dan bentuk hampir sama, tapi wujud ini untuk saya itu adalah ukuran tadi ya. Tapi yang dinamakan bentuk sebetulnya hanya dua, materi dan non materi. Betul nggak? Yang namanya materi kemanapun Anda memandang itu akan kelihatan benda-benda karena terekam oleh mata, ya. Tapi dalam kehidupan kan ada yang non materi, misalnya rasa kasih sayang, itu non materi, betul. Rasa tidak suka, non materi. Sedih kan bukan materi, non materi ya tadi. Nah, sedih, apa sedih, apa senang, itu tidak pernah kemudian kita wujudkan. Nah, di dalam benda materi maupun non materi ada isinya. Isinya itu bendanya atau materinya, yang kedua adalah energinya, isinya itu. Air, maaf ya, yang selalu saya katakan, air ini materinya adalah cair kan? Nah, tapi di dalamnya ini ada energi. Bisa diikutin ya ini? Nah, bagi ahli-ahli fisika yang mengerti tentang masalah energi, energinya ini yang digunakan untuk kehidupan, dimanfaatkan. Matahari, materinya matahari. Sinar itu adalah materi, tapi di dalamnya adalah energi. Makanya sekarang kan digunakan energi sinar mata, ternyata bisa ditangkap, hanya kan itu saja.
gelombang laut. Kan gelombang laut ya, naik turun dan sebagainya. Akhirnya gelombangnya itulah materi, bergeraknya itu kan energi yang lepas, yang dia lepaskan, makanya kemudian diambil sebagai sumber energi pembangkit listrik tenaga air. Ya bukan main itu. Ini ngaji malam Jumat tok. Ya kan seperti itu. Sungguhan saya bilang sekarang. Ini revolusi besar-besaran. Nanti kalau kita mengkaji Quran ini seperti ini, dakwah umat Islam yang selama ini didakwahkan di masjid-masjid, di musala-musala, gak payu. Sungguhan gak payu. Marilah saudara-saudara kita bertakwa, beriman kepada Allah. Hari ini orang bolak-balik ikut tok. Betul? Padahal ajakan itu mengandung suatu motivasi inovasi. Tapi yang namanya motivasi dan inovasi itu tidak bisa mubaliknya. Kenapa? Mubaliknya yang ngantuan. Hanya orang-orang yang punya energi yang bisa memotivasi orang. Ya, bentuk ketakwaan itu bukan pada sholatnya, bukan pada ngajinya. Bentuk ketakwaan itu adalah implementasi itu, penjabaran, ya itu dalam bentuk tadi pengamalan sehari-hari. Kebanyakan dilarikan ke situ, berhentilah, matilah Qur'annya, tidak jalan. Nah, kalau kita sudah tahu isinya itu adalah materi dan energi, hanya kan tidak semua orang mendapatkan pengetahuan itu ya. Saya pernah diskusi dengan seorang profesor dari ITS itu ya. Dia ahli energi itu, diskusi waktu naik kendaraan berdua. Dia tanya kepada saya, Pak Ika, sampean orang pertanian, Sokobien, saya bilang gitu. Sampean tahu nggak itu namanya alang-alang, padi, kemudian tebu? Tahu saya, nanam padi, udah pernah nanam. Bukan maksud saya. Kenapa alang-alang, tebu, padi itu kalau kena daunnya kita terasa perih dan gatal? Mati aku. Lu sungguhan ditanya lo, padahal podo profesore. Tanya ke saya, mati aku. Ya. Ditanya, kenapa Pak Ika kok perih? Saya bilang, beritahu saya. Loh, saya tidak paham. You bertanya, mesti ada sesuatu pengetahuan yang you ingin tularkan kepada saya. Ngerti nggak? Nah, di situ ini latihan kalau Anda ingin menjadi orang yang cerdas. Jangan kemudian, wah aku ngono, aku ngerti. Loh, padahal salah. Kalau dia ngomong begitu, itu berarti dia mau getok tular, mau menyampaikan sebuah sumber pengetahuan yang saya yakin bahwa saya tidak tahu. Paham ya? Oleh karena itu, tolong ajari saya. Loh kan enak. Tambah cerdas kan? Ini yang tadi itu yang dinamakan fatona. Diterangkan oleh dia. Ya. Itu di dalam tanaman-tanaman daun-daun itu mengandung, namanya untuk dia itu silikon. Ya, karena silikatnya tinggi. Itu yang menyebut silikon itu baik, katanya itu kalau bisa diambil, bisa dikeluarkan, itu bisa menangkap energi sinar
hari di dalam bidang kami digunakan itu tadi adalah untuk apa namanya ini? Solar cell. Iya. Nah itu kalau untuk ibu-ibu untuk kecantikan kan begitu ya. Untuk ahli energi, bayangkan dari itu saja sudah pengetahuan yang begitu luas kan. Ini mau ngaji yang gimana lagi? Umat Islam itu dibodohin. Ya, kalau ngajinya kayak demikian, akhirnya betul-betul mengkaji kayak begitu, kan bisa membuat perusahaan silikon ya. Bisa membuat shop itu apa namanya itu absorben, daya penangkap untuk sinar mata. Coba itu seharusnya. Tapi siapa ya? Ya. Karena isi dunia itu hanya dua, Ibu, kualitas manusia itu. Ini kata-kata saya lupa, lihat di TV. Lihat di TV dari siapa namanya itu, seorang sarjana terkenal, sarjana muslim. Satu, dunia itu isinya adalah terdiri dari orang-orang yang cerdas. Sayangnya dia adalah orang yang non muslim, tidak bertuhan. Paham ya? Itu cerdas-cerdas. Nah, yang kedua, orang muslim tapi bodoh-bodoh. Dua isinya itu. Dunia ini kualitasnya itu. Yang cerdas-cerdas muslim. Ya muslim tapi bodoh-bodoh. Nah, saya harapkan sebetulnya dengan itu tadi menjadi muslim yang cerdas dan bisa. Nek gak ngantuan,